Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah. Sahabat Batin Center yang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan apa saja yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa mensyukurinya sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, serta kehidupan kita menjadi kehidupan yang barokah dan ditambah-tambah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabat semuanya, di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah ciri-ciri orang yang butuh diruqyah ya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah itu adalah emosi tinggi ya. Orangnya selalu emosian. Emosi tinggi, sering marah-marah ya. Kadang marah-marahnya tidak jelas, kadang marah-marahnya mungkin ada masalah ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah itu adalah hatinya tidak tenang ya. Hatinya tidak tenang. Kemudian yang ketiga, bawaannya selalu gelisah ya. Selalu gelisah. Terkadang mau ini salah, mau itu salah, gelisah sekali. Sehingga tidurnya juga tidak nyenyak, makan juga tidak berselera ya. Mau ke sini ke situ, jadi dia gelisah terus ya, hatinya gelisah terus. Kemudian selanjutnya, orang yang butuh diruqyah adalah perasaannya jadi tidak menentu ya. Kemudian ya, kalau disebut bahasa sekarang itu bad mood ya. Jadi perasaannya tidak menentu, sering ke sini ke situ, tidak tentu, mau ke sini salah, mau ke situ salah ya. Perasaannya jadi gak menentu. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah itu adalah melemahnya hati ya. Melemahnya hati, jadi malas ngapain-ngapain. Mau kerja malas, mau belajar malas, mau nikah malas, apa saja malas sekali. Nah itu butuh, orang itu butuh diruqyah juga. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah itu rasa ragunya terlalu tinggi ya. Rasa ragunya terlalu tinggi. Jadi ragu-ragu. Kita mau kerja di perusahaan ini misalkan, ragu. Kita mau berbuat sesuatu, ragu. Jadi terlalu ragunya tinggi sekali ya. Maka itu, orang itu perlu diruqyah. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah adalah cemas berlebihan ya. Selalu cemas, tetapi cemasnya itu berlebihan. Ya wajar kalau misalkan cemas biasanya ya, tidak berlebihan. Tapi ini cemasnya itu berlebihan sekali. Maka itu juga perhatikan, butuh untuk diruqyah. Kemudian ciri-ciri orang yang butuh diruqyah selanjutnya adalah malas beribadah. Nah ini yang menjadi masalah nih. Yang menjadi masalah. Jangan sampai kita menjadi orang yang malas beribadah, sedangkan ibadah itu adalah kewajiban pokok yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau sholat malas. Ketika bulan puasa malas puasa. Mau baca Quran malas. Ibadah itu malas sekali. Itu ada gangguan-gangguan jin-jin yang jahat. Ya sudah jelas itu setan, dari setan. Maka saya sarankan ruqyah kalau misalkan ada orang yang malas sekali ibadah, dan perlu juga bimbingan-bimbingan yang lain. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah itu lupa rakaat sholat. Nah ini ya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah. Ya memang wajar sih. Orang awam kalau misalkan sholat, ya ketika sudah sholat Allahu Akbar, maka
terkadang orang-orang yang seperti kita itu, orang-orang awam, sudah tidak ingat sholat lagi, kemana hatinya, sehingga rokaatnya, bacaannya terkadang lupa. Tetapi itu memang sih wajar. Tapi kalau misalkan berlebihan, setiap kali sholat lupa terus rokaat di dalam sholat, ya itu perlu perhatikan juga, butuh diruqyah. Kemudian selanjutnya ciri-ciri orang yang butuh diruqyah, ya malas baca Al-Quran. Nah ini ya, ini berhubungan kepada peribadahan, amal-amalan, ya. Ketika ada orang, ya malas sekali untuk baca Al-Quran, baru mau memegang Al-Quran sudah malas, baru Bismillah misalkan sudah nggak jadi. Nah, malas sekali untuk membaca Al-Quran, sampai-sampai ketika bulan Ramadan dia malas sekali untuk membaca Al-Quran. Nah itu perlu diruqyah, ya. Sedangkan Al-Quran adalah pedoman kita. Ketika kita baca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran tersebut. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah itu, ya mudah ngantuk saat baca Al-Quran. Nah ini juga pas begitu kita mau baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, pas begitu pertengahan ngantuk, gitu dan gitu terus. Setiap kali membaca Al-Quran langsung ngantuk, ya. Setelah selesai membaca Al-Quran, ya sudah tidak membaca Al-Quran lagi, tidak ngantuk lagi. Ya itu ada pertanyaan. Jadi itu perhatikan orang yang selalu ngantuk di dalam membaca Al-Quran, maka perlu diruqyah juga. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah itu sering mimpi buruk, ya, sering mimpi buruk. Ada orang yang mimpi buruk itu ya wajar, sewajarnya, ya. Tapi ini sering, hampir setiap hari dia mimpi buruk. Maka itu juga perlu perhatikan, ya, harus diruqyah, ya, kalau keseringan mimpi buruk. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah itu sering mimpi basah bertemu lawan jenis. Ini nih pertanyaan. Ya, ada orang yang sering mimpi basah, ya. Dia bertemu perempuan, apalagi perempuan bertemunya perempuan yang seksi-seksi, ya, seperti itu. Kemudian ya mimpi basah, sering sekali, setiap tidur dia mimpi basah. Nah itu perhatikan, harus. Kemudian untuk selanjutnya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah sering mimpi basah atau mimpinya itu sering bertemu lawan jenis, ya, bertemu lawan jenis. Nah ini juga problem, ya, problem. Kalau misalkan ada orang hampir setiap hari mimpi basah terus, ya, maka itu perlu diruqyah, ya. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah juga, orang itu jomblo terus, ya, alias jomblo menahun, tidak mendapatkan jodoh-jodoh terus. Dia memang ikhtiar, ya, mencari jodoh, ya, mencari jodoh. Tapi ketika sudah ada calonnya, dia tidak putus terus, ya. Pas begitu kadang, ya, ada orang mau menikah 3 hari lagi ataupun 1 minggu lagi, kadang undangan sudah disebar, ya, tetangga-tetangga sudah tahu, tidak jadi, diputuskan ataupun lain dan sebagainya. Jadi tidak jadi terus. Itu perlu diruqyah orang seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah itu gagal membangun rumah tangga, ya. Nah ini yang banyak dijadikan problem. Terkadang dia sudah nikah, ya, kemudian cerai lagi, baru 1 tahun cerai. Ada orang yang istilahnya nikah sampai berpuluh-puluh kali nikah, ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi rumah tangganya tidak awet.
ada aja problem, ada aja masalah, ya. Lakunya si laku orang itu, tetapi apa? Tetapi sering cerai, kawin, cerai, kawin, cerai. Nah, itu orang seperti itu perlu diruqyah. Kemudian selanjutnya, nah, ciri-ciri orang yang perlu diruqyah, sering sakit-sakitan, seperti mana pusing-pusing tidak karuan, ya. Kemudian pundak berat, perut sakit dan lain sebagainya. Nah, itu perlu diruqyah. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah, sakit yang tidak kunjung sembuh, ya. Ada orang, ya, sakitnya itu menahun. Nah, tidak kunjung sembuh-sembuh, sudah berobat ke dokter, sudah berobat ke sini, tidak sembuh-sembuh. Nah, itu perlu diruqyah juga. Mudah-mudahan dengan diruqyah itu penyakit bisa sembuh. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang butuh diruqyah selanjutnya adalah sakit kulit. Nah, ini sakit kulit. Seperti mana sakit kulit? Bisul, gatal, kemudian jerawatan, oper sampai ke bidan, ya. Ini. Jadi orang itu kadang ada, ya, yang hampir tiap bulan rutin dia bisul-bisulan, ya. Gatal-gatalan tidak menentu. Nah, ini seperti itu. Sudah berobat ke dokter, sudah dikasih obat ke sini ke situ, ya. Sudah makan obat pil, sudah dipakai salep dan lain sebagainya. Tetapi tetap tidak sembuh-sembuh. Sering kali bisul-bisulan, sering kali gatal-gatal yang tidak karuan, dan lain sebagainya, ya. Itu bisa-bisa ada yang lain, maka perlu diruqyah. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah, sulit mempunyai keturunan. Nah, ini, ya, sulit mempunyai keturunan. Ada orang hampir 10 tahun, 20 tahun rumah tangga tetapi tidak dikaruniai anak. Nah, sulit mendapatkan keturunan, maka perlu diruqyah juga. Mudah-mudahan dengan metode diruqyah bisa mendapatkan keturunan. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang perlu diruqyah, sering keguguran. Nah, ini, ya, hamilnya sering, ya, tapi gugur terus, baru 1 bulan hamil gugur, 3 bulan hamil gugur. Nah, terkadang sudah lahir anaknya itu meninggal anaknya. Nah, itu perlu diruqyah. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah, janin hilang dalam kandungan. Nah, ini, ya, hal yang mungkin mistis, ya. Ada orang yang hamil, ya, kemudian sudah 4 bulan hamilnya, misalkan, ataupun 7 bulan, tahu-tahu, ya, bayi yang ada di kandungan itu tidak ada, hilang, entah kemana itu, wallahu a'lam. Nah, itu perlu diruqyah, ya. Apalagi terjadinya itu bukan 1 kali 2 kali, itu perlu sekali diruqyah. Kemudian selanjutnya, ya, ciri-ciri orang yang butuh diruqyah, mudah kesurupan. Nah, ini yang paling identik di dalam masalah ruqyah. Ada orang yang sering kesurupan, ya. Setiap dia melamun sedikit kesurupan. Setiap dia pergi ke tempat angker kesurupan, ke tempat-tempat yang gelap kesurupan, ya. Orang yang sering kesurupan, kalau bahasa Sundanya itu sayuni, maka perlu diruqyah juga. Kemudian yang terakhir, bagi orang yang butuh untuk diruqyah adalah dia mempunyai indigo, ya. Indigo itu apa? Jadi indigo itu sering melihat makhluk-makhluk gaib, seperti, ya, lagi jalan nih, di jalan, kemudian melihat kuntilanak, melihat pocong, melihat genderuwo, sering sekali melihat hal-hal yang gaib, ya, seperti itu. Indigo namanya itu, ya, indigo. Memang dikasih kelebihan, tetapi kalau misalkan indigo ini, ya, tidak diobatin, itu akan menjadi suatu hambatan bagi orangnya. Bayangkan saja, ketika dia pergi ke sana ke sini, ya, kemudian melihat terus sesuatu makhluk-makhluk halus, maka
akan terhambat aktivitasnya dia, akan terhambat. Maka itu perlu diruqyah. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat semuanya yang tadi sudah dijelaskan, siapa saja yang butuh diruqyah maka ruqyahlah ya. Insyaallah tim Batin Center akan memfasilitasi dan akan mengobati penyakit-penyakit yang tadi sudah dijelaskan dengan metode ruqyah aswaja ya. Mudah-mudahan dalam uraian ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.